Ratu Adil, satu istilah tentang sosok manusia yang menjadi satu keyakinan dan satu harapan dari masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan sebagian pulau di Nusantara ini. Idiom tentang Ratu Adil juga terdapat di Timur Tengah, di Afrika dan benua di planet bumi ini. Yang intinya adalah bahwa Ratu Adil itu merupakan seorang manusia yang menjadi tokoh panutan atau pemimpin yang membebaskan rakyatnya atau umatnya dari ketertindasan, keterpurukan, kemiskinan dan tiadanya satu keadilan. Dalam konteks ini kita akan mencoba mencari bahwa sebenarnya pembahasan tentang Ratu Adil ini juga saat ini memang cukup menarik bagi seluruh warga Indonesia, terutama di Pulau Jawa yang memang penduduknya sangat banyak. Presiden Soekarno juga dulu memang diidentikan dengan sosok Ratu Adil dalam kepercayaan masyarakat Jawa, di mana Presiden Soekarno memang berhasil membebaskan Indonesia dari keterpurukan penjajahan, sehingga bangsa Indonesia itu kemudian bersatu dan mencoba membangun ekonominya yang memang saat itu dalam masa kolonialisme Indonesia tentu saja sangat miskin, di mana ekonominya itu hanya berharap pada satu sistem kolonial. Dalam konteks Gorontalo, kita coba menarik benang merah tentang Ratu Adil tadi, atau pemimpin yang adil, atau pemimpin yang mengayomi semua dan menyelamatkan dan membangun satu kemajuan yang pasti, yang tentu saja penuh dengan optimisme. Dalam konteks Gorontalo, kita juga melihat bahwa sebenarnya situasi kolonialisme di masa lalu itu pun saat ini memang terjadi di Provinsi Gorontalo. Sebagaimana kita lihat bahwa Gorontalo hingga saat ini merupakan provinsi termiskin di Pulau Sulawesi, dan secara nasional beberapa tahun lalu masuk dalam kategori 5 termiskin. Mungkin sudah sedikit hilang atau bagaimana, tapi masih dalam kategori 5-6 termiskin. Yang intinya pada hal ini bahwa Gorontalo masih memuncaki urutan pertama sebagai provinsi termiskin di Pulau Sulawesi. Ini tentu saja sangat miris dan menyedihkan, di mana Gorontalo kita tahu bahwa ini adalah satu provinsi dengan sumber daya alam yang kaya, dari sektor pertanian, perikanan, pertambangan, kemudian sektor pariwisata, di mana alam Gorontalo itu memang memiliki satu keindahan yang cukup fantastis ya. Namun semua itu tidak bisa menghasilkan satu kemakmuran ekonomi rakyat Gorontalo hingga saat ini. Nah, Rahmat Gobel salah satu tokoh yang saat ini eksis di panggung politik nasional, di mana beliau berasal dari Gorontalo. Tentu saja kalau kita lihat dari karakter dari Rahmat Gobel ini memang itu sangat identik atau sangat layak dan pantas kita sematkan sebagai bagian dari karakter-karakter atau sifat-sifat dari Ratu Adil itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa Ratu Adil itu sendiri adalah sesosok pemimpin yang punya kemauan kuat dan tentu saja ikhlas dalam bekerja dan berjuang, tidak hanya untuk dirinya tapi untuk kepentingan umat atau rakyat atau kepentingan bersama. Kita bisa melihat memang tokoh
nasional ini yang memang juga dari Dapil Gorontalo memang sangat layak kita sematkan, dan hal ini tentu saja menggembirakan bagi rakyat Gorontalo yang memilih Rahmat Gobel saat pemilihan legislatif kemarin, sehingga Rahmat Gobel ini menjadi wakil ketua DPR RI yang kemudian jabatan Rahmat Gobel ini kita bisa melihat progresnya, bahwa semenjak Rahmat Gobel ini menjabat atau menjadi perwakilan dari Gorontalo di Parlemen Indonesia, memang banyak hal-hal brilian atau hal-hal terobosan inovatif yang dilakukan Rahmat Gobel untuk memikirkan dan mencari satu program-program tambahan dan atau ekstra program atau extraordinary program untuk kemajuan Provinsi Gorontalo. Banyak hal. Jadi seperti program-program bantuan atau program-program inovatif, baik itu dari pemerintahan pusat maupun dari jaringan civil society, masyarakat dunia. Jadi Gorontalo mempunyai satu aset yang cukup besar ya dalam kepemimpinan Rahmat Gobel di Parlemen Nasional. Jadi ini tentu saja patut kita syukuri bahwa artinya Gorontalo ke depan sudah memiliki semacam bayangan tentang calon gubernur yang kita bilang cukup ideal untuk mengeluarkan Gorontalo dari posisi termiskin di Pulau Sulawesi dan 6 atau 5 termiskin secara nasional. Karena tentu saja kisah penderitaan ekonomi Gorontalo ini cukup parah ya, karena kita harus melihat bahwa Gorontalo yang memiliki sumber daya alam yang cukup kaya, baik itu dari laut, daratannya, kemudian juga sektor pertambangan mineralnya, pariwisatanya, atau kemudian perikanan, kelautan atau perkebunan. Jadi semua itu hanya sekedar cerita, tapi kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya juga belum mampu mewujudkan satu kehidupan yang layak bagi rakyat Gorontalo. Nah, untuk itulah makanya kita kemudian harus terus mendukung orang-orang yang memiliki sifat-sifat atau karakter Ratu Adil ini. Salah satunya adalah Rahmat Gobel. Mungkin juga ada tokoh-tokoh yang lain, tapi saya kali ini memang menyoroti dan melihat memang, dan saya juga banyak melakukan penelusuran dan mewawancarai warga ya, warga-warga di beberapa kabupaten dan di kota Gorontalo. Memang banyak warga itu merasa dengan kehadiran Rahmat Gobel terjun ke dunia politik itu cukup membantu secara secara kebijakan. Jadi banyak kesulitan-kesulitan warga itu dibantu oleh Rahmat Gobel dengan program pemerintah atau kemudian koneksivitas ekonomi politik itu. Dan kadang juga Rahmat Gobel ini saya melihat, saya tanya juga ke warga, memang memberikan dengan anggaran pribadinya, dan ini cukup menarik ya untuk kita bahas tokoh politik nasional ini. Sebenarnya tokoh politik Gorontalo yang kemudian nasional. Tapi kalau kita lihat memang Pak Rahmat Gobel sendiri asalnya memang dari tokoh politik nasional yang kemudian turun ke bumi Gorontalo, meninggalkan gemerlapnya ibu kota dan kemudian harus sering ke Gorontalo karena beliau
maju dari dapil Gorontalo ya, padahal kalau mau dipikir maju dari dapil Jawa Barat juga sudah menang. Itu yang setahu saya, karena saya seorang wartawan yang juga suka dengan mendengar cerita-cerita dari masyarakat dan kemudian melakukan satu kajian dan kemudian mencari sebuah sedikit kesimpulan. Jadi memang sosok Rahmat Gobel ini layak kita sematkan, memang karakternya memang ya karakter Ratu Adil, kita tidak bisa bantah itu. Karena bukti dan fakta-faktanya memang sebelum Rahmat Gobel ini terjun ke politik di Gorontalo ya, dalam artian pemilihan legislatif kemarin, yang saya temukan dari beberapa warga di Gorontalo memang sudah sering membantu masyarakat Gorontalo, seperti membantu renovasi rumah, kemudian bantuan terhadap masjid, atau kemudian bantuan ekonomi, atau kemudian bantuan-bantuan untuk kebutuhan warga Gorontalo itu dengan anggaran pribadinya tentu saja. Jadi ini cukup menarik ya, tokoh Gorontalo ini yang sudah di panggung nasional, dan memang sempat juga dibahas, memang Rahmat Gobel juga ini sempat digadang-gadang untuk menjadi salah satu calon wakil presiden. Tapi sayang kalau tokoh ini harus jarang ke Gorontalo, karena kalau kemudian jadi wakil presiden Rahmat Gobel jarang lagi ke Gorontalo. Itu memang, dan memang kalau saya melihat Rahmat Gobel lebih dibutuhkan di Provinsi Gorontalo untuk mengeluarkan provinsi ini dari nomor 1 termiskin di Pulau Sulawesi dan termiskin di dalam 10 besar nasional. Karena memang kalau kita lihat kemampuan Rahmat Gobel dalam hal kepemimpinan, leadership dari bidang praktisi ekonomi, kemudian penguasaan tata negara di DPR, itu memang sudah sangat layak, dan ini adalah aset dari Provinsi Gorontalo yang harus kita jaga. Itu makanya saya menyarankan buat teman-teman dan warga Gorontalo dimanapun Anda berada, kita harus terus mempertahankan tokoh yang mempunyai karakter Ratu Adil ini tetap berada di Provinsi Gorontalo, atau dalam artian luas secara umum di nasional gitu. Jadi pada pemilihan legislatif 2024 nanti, saya menyarankan dan agar teman-teman dan seluruh warga Gorontalo tetap mencoblos Rahmat Gobel. Kita harus tetap mempertahankan, bahkan kita kemungkinan kalau tokoh politik ini Rahmat Gobel mau maju gubernur Gorontalo, itu wajib kita dukung, karena Gorontalo butuh sosok gubernur yang memang memiliki sifat-sifat dan karakter dari Ratu Adil itu sendiri. Nah, Ratu Adil karakternya adalah sesosok pemimpin yang punya niat yang kuat sungguh-sungguh untuk membebaskan rakyat atau umat dari belenggu kesengsaraan, ketertindasan, dan kejahiliaan. Kita melihat sosok Rahmat Gobel ini memang memiliki karakter-karakter mesianik atau karakter Ratu Adil tadi itu. Jadi kita harus tetap mempertahankan tokoh ini, karena ini adalah aset Gorontalo dan Indonesia. Jadi kalau beliau maju gubernur, kita dukung. Jadi warga Gorontalo, sayang kalau kemudian salah pilih, atau beliau mau maju DPR lagi, kita wajib dukung, karena memang kita sudah bisa melihat progresnya itu. Jadi banyak, tidak hanya program pemerintah nasional yang tokoh ini bawa ke Gorontalo, tapi juga memang dengan kesungguhan dan memang amal ibadah pribadi sang tokoh ini, atau dalam artian Rahmat Gobel memberi sumbangsi ke masyarakat Gorontalo. Jadi
Gorontalo butuh sesosok Ratu Adil untuk 2024 agar berakhirnya penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan yang makin menggurita di Provinsi Gorontalo, apalagi dengan dihantam COVID selama 2 tahun. Jadi memang ini cukup parah ya. Saya juga kalau mau cerita tentang kesengsaraan atau kemiskinan ekonomi warga Gorontalo juga sulit saya mengungkapkan, terlalu banyak dan terlalu panjang untuk dikisahkan keluhan-keluhan warga Gorontalo dalam 20 tahun terakhir ini. Dan bukan ingin menjelekkan kepemimpinan pemerintahan daerah Gorontalo sebelumnya, tapi memang pada faktanya selama atau pemimpin daerah Gorontalo selama 20 tahun ke belakang, kita melihat progresnya begitu tidak memuaskan atau sedikit mengecewakan. Progresnya cukup lambat, karena kalau kita bandingkan dengan penduduk kita yang cuma 1 juta jiwa dengan luas wilayah yang cukup luas ya Gorontalo ini, dengan kekayaan sumber daya alam seperti dari lautan, perkebunan atau perikanan maupun pertambangan mineral, begitu juga dengan sektor pariwisata. Semua itu tidak terkelola dengan baik, dengan inovatif, dan tentu saja profesional, sehingga kita hanya bisa menonton atau melihat, menatap sumber daya alam yang diberikan Tuhan di Gorontalo hanya menjadi satu barang mati yang tidak berguna. Makanya kita butuh sosok Ratu Adil untuk membebaskan Gorontalo ini dari lembah kemiskinan yang makin parah. Hanya sosok yang memiliki karakter dan sifat Ratu Adil yang mampu mengeluarkan Gorontalo dari keterpurukan di dalam lembah kemiskinan dan carut marut dari sisi sosial kemasyarakatannya.